Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya atas nama Ahmad Miftah, semester 3, kelas C, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil makalah yang telah saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum dengan judul Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik. Jadi, persentase kali ini saya akan mengulas isi materi makalah yang telah saya susun. Adapun 3 poin penting yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, suprastruktur politik. Yang kedua, infrastruktur politik. Dan yang ketiga, hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam mengambil atau menetapkan keputusan politik. Saya berawal dari yang pertama, suprastruktur politik. Sebelum kita menyelami lebih jauh, saya akan sedikit menjelaskan apa itu suprastruktur politik. Jadi, suprastruktur politik ialah salah satu fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan public politik atau legitimasi hukum politik itu diselenggarakan oleh lembaga-lembaga suprastruktur politik. Suprastruktur politik itu merupakan salah satu lembaga-lembaga yang kemudian menyelenggarakan ataupun lembaga penyelenggara dalam negara. Jadi suprastruktur politik yang mengelola aspirasi masyarakat yang kemudian akan memutuskan ataupun menetapkan satu legitimasi hukum politik yang ada di suatu negara berdasarkan regulasi politik. Nah, jadi lembaga-lembaga negara yang termasuk suprastruktur politik ada pembagian berdasarkan perubahan Indonesia. Di Indonesia ada beberapa perubahan lembaga-lembaga negara sebelum amandemen sampai dengan setelah amandemen. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yakni Lembaga Tertinggi Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Tinggi Negara, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Yang kedua, lembaga-lembaga negara menurut menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, Menteri-Menteri. 3, Senat. 4, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian 5, Mahkamah Agung. 6, Dewan Pertimbangan Keuangan. Dan yang ketiga, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1950, yakni yang pertama Presiden,
menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Keuangan. Dan yang keempat, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Jadi lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen bisa kita katakan dalam tingkatan pengembangan dari teori trias politika. Ada tiga lembaga yang kemudian dikelompokkan dalam teori Montesquieu, yang trias politika: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Jadi ini merupakan pengelompokan dari beberapa lembaga tinggi negara Indonesia. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, DPD. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden. Kemudian lembaga yudikatif, NI, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga salah satu badan pengawasan keuangan atau finansial negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi lembaga-lembaga itulah yang disebut sebagai suprastruktur politik, yang kemudian merupakan alat-alat perlengkapan dalam negara untuk menjalankan roda negara berdasarkan regulasi yang telah tertuang dalam konstitusi negara. Selanjutnya, infrastruktur politik, poin yang kedua. Jadi infrastruktur politik itu ialah fenomena kehidupan politik di tingkat masyarakat. Artinya hal yang berkaitan dengan penyelenggara itu dipengaruhi oleh lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat dia mempunyai pengaruh dalam lembaga-lembaga yang terinclude dalam suprastruktur politik. Jadi suprastruktur politik ditandai dengan keberadaan 5 unsur penunjang kehidupan politik. Di antaranya 1. Partai politik, 2. Golongan kepentingan, 3. Golongan penekanan, 4. Alat komunikasi politik, 5. Tokoh politik. Jadi 5 unsur penting ini sebagai penunjang kehidupan politik di masyarakat atau sebagai sarana prasarana dalam mempengaruhi lembaga-lembaga penyelenggara negara. Jadi pertama, partai politik. Partai politik merupakan satu organisasi yang terstruktur dan tersistematis, baik dalam perekrutan anggota maupun dalam tugas dan wewenangnya itu sendiri. Jadi partai politik itu merupakan salah satu penunjang kehidupan politik bermasyarakat dalam mempengaruhi lembaga-lembaga yang termasuk suprastruktur politik. Dan yang kedua, golongan kepentingan. Golongan kepentingan yang di sini yang dimaksud
ialah kelompok golongan yang mempunyai satu kepentingan dalam mempengaruhi lembaga-lembaga suprastruktur politik. Artinya mempunyai satu kepentingan dalam memperhatikan ataupun memperbaiki ataupun mempunyai satu kepentingan dalam menyampaikan aspirasi berdasarkan kondisi situasi tertentu terhadap penguasa atau lembaga-lembaga yang terinclude dalam suprastruktur politik. Kemudian yang ketiga, kepentingan golongan. Kepentingan golongan yang dimaksud ini dia terjadi bila mana ada situasi dan kondisi yang memang menunjang ataupun mendorong terjadinya kepentingan penekanan, golongan penekanan. Yakni semisalnya ada kepentingan golongan yang kemudian dengan menyampaikan unjuk rasa atau demonstrasi mempunyai keinginan memaksa penguasa harus mendengar aspirasi yang kemudian menjadi tuntutan. Berdasarkan situasi dan kondisi, maka dengan penekanan untuk menyampaikan aspirasi. Yang keempat, alat komunikasi politik. Alat komunikasi politik merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi sarana penghubung antara golongan satu dengan golongan yang lain. Dan juga alat komunikasi politik dia gunakan sebagai media untuk mempublish segala bentuk gagasan, ide-ide, ataupun pikiran-pikiran dari golongan-golongan ke lapisan elemen masyarakat. Jadi alat komunikasi politik ini dia bisa berupa media pamflet, buletin, brosur, dan alat media elektronik lainnya. Yang kelima, tokoh politik. Nah, tokoh politik ini dia yang mempunyai wibawa karismatik yang kemudian menjadi teladan untuk masyarakat. Tokoh politik dia terinclude dalam partai politik. Yang dia yang mempunyai ekstensi keberadaan yang dipandang perlu harus ditiru. Maka sebagai seorang tokoh politik dia harus mempunyai wibawa, mempunyai sifat, sikap, karakter yang baik dalam masyarakat. Kemudian lima penunjang unsur penting itu dalam kehidupan politik bermasyarakat sebagai infrastruktur politik yang mempengaruhi lembaga suprastruktur politik dalam menetapkan atau dalam melegitimasi hukum politik di masyarakat. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir, yakni hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam mengambil ataupun menetapkan suatu keputusan politik. Jadi seperti halnya kita rasakan hari ini, segala keputusan atau produk hukum politik itu berdasarkan kebutuhan negara dan kebutuhan masyarakat. Hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dia sangat terikat dan terkait selaras bila mana suatu negara mempunyai sistem pemerintahan yang demokratis. Seperti halnya di Indonesia. Indonesia mempunyai sistem pemerintahan yang demokratis.
maka hubungan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu harus selaras, seimbang, atau check and balance. Karena kenapa? Karena suprastruktur politik dia merupakan output dari infrastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan input. Artinya bahwa suprastruktur politik itu menerima, mengelola aspirasi dari infrastruktur politik. Infrastruktur politik dia akan memberikan tuntutan, menyampaikan aspirasi, sehingga itu yang akan diterima, yang kemudian akan dieksekusikan, yang kemudian akan menjadi suatu, sehingga melahirkan satu ketetapan legitimasi hukum politik. Jadi kerja keselarasan atau hubungan inilah yang akan mewujudkan ketertiban di suatu negara yang mempunyai sistem pemerintahan demokratis. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.